Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta, salam damai. Bumi ini masih berduka. Beberapa di antara kita juga telah kehilangan orang-orang tercintanya. Bagi yang sakit semoga disembuhkan, bagi yang kehilangan semoga mendapat penghiburan dan tabah pada kehidupan selanjutnya. Selamat pagi yang cerah. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan literasi yang berbahagia, yang keren-keren, mau pagi-pagi join begitu. Kami hadir dalam kemasan webinar untuk berbagi tentang inspirasi cinta. Perkenalkan, saya Sofi Balkis. Saya selaku inisiator dan editor dari buku Inspirasi Cinta. Buku ini mendapat apresiasi dari Ibu Dr. Hermani Srikit. Beliau yang menulis kata pengantar mengatakan buku ini unik karena ada 3 genre dalam buku ini. Pertama, genre esai. Biasanya buku esai ya esai aja gitu ya. Kemudian genre cerpen ya cerpen gitu ya. Lalu yang ketiga, puisi. Jadi 3 jenis tulisan ini tergabung dalam satu buku Inspirasi Cinta. Lalu apresiasi berikutnya dari kawan baik saya, Mbak Endri Kurniawati, beliau jurnalis Tempo, penulis buku Penyintas Kanker. Beliau mengatakan cinta itu rumah kita. Karena dari cinta kita berasal, berproses dalam hidup, hingga kelak kita kembali pada Sang Pencipta, Sang Maha Cinta. Lalu, apresiasi kedua diberikan oleh kawan baru saya, Mas Agu Irawan, sastrawan, penulis novel. Novel beliau sudah menjadi film ya, dan beliau mengatakan bahwa cinta itu punya kedalaman makna bagi yang mendamba, gitu ya. Nah, sehingga kami hadir di sini untuk berbagi dalam waktu 4 jam ya. Jadi kita bungkus dalam 2 seri pertama dan seri kedua. Nah, pada kesempatan pertama, seri pertama, akan dipandu oleh penulis kami, yaitu Saudara Desi ya. Saya spotlight. Oke, baik, terima kasih. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan semua pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Pagi-pagi hari Minggu mau meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar dan bedah buku pada pagi hari ini di hari Minggu 13 Februari 2022. Untuk sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya untuk para kontributor pada pagi hari ini. Yang pertama ini nanti akan ada Ibu Sayyidah Nuria. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi. Ini saya panggil Ibu atau Mbak ya? Mbak boleh? Oh, Mbak aja. Oke. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada Ibu Aslihatul Insia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak moderator yang cantik. Ya, Ibu juga cantik kok, Bu. Oke, selamat pagi, Bu. Terima kasih. Dan yang ini kontributor berikutnya ini Pak Sutangsa ini luar biasa semangatnya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Ibu moderator. Mbak ya, Mbak. Terima kasih, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Oke, dan rekan-rekan semua peserta pada pagi hari ini yang luar biasa semangatnya sudah meluangkan waktunya. Baik, selamat dan salam kenal. Saya Desi Dulestari selaku moderator pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, sebelum kita mengawali acara bedah buku pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun. Baik, bisa berdoa, dimulai.
Baik, selesai. Terima kasih atas semua dan partisipasinya. Kemudian acara selanjutnya ini kan acara bedah buku ya dari beberapa kontributor saat ini, dan ini ya sebenarnya ada 4 kontributor di sini, cuma yang satu lagi berhalangan hadir ya Bu ya, Sofi. Oke. Ya, betul. Oke. Baik, untuk yang saya hormati di sini ini ada Bu Sofi, ini beliau selaku editor, inspirator, juga seorang psikolog yang luar biasa. Berkat beliaulah kami ini dari penulis-penulis ini bisa bergabung sama beliau. Jadi nanti harapannya dari peserta di sini yang belum punya pengalaman nulis nanti bisa belajar bareng sama beliau. Selamat pagi Bu Sofi. Ya, pagi Dek. Pagi. Desi. Baik, langsung saja ya acara selanjutnya ini kita mulai saja. Baik, untuk sebelumnya untuk saya menyampaikan terlebih dahulu, jadi tentang buku ini adalah buku inspirasi cinta gitu kan ya. Benar seperti yang disampaikan Bu Sofi bahwa buku ini menarik, unik gitu kan ya, karena membahas ada 3 genre tentang cinta. Ada tentang yang nulis tentang puisi, kemudian ada yang tentang esai, juga ada dengan cerita pendek. Nah, kita akan mengupas kira-kira seperti apa sih kalau cinta itu dalam bentuk puisi, kemudian dalam bentuk cerita pendek, bahkan esai pun juga bahasanya tentang cinta, kayak gitu kan ya. Oke, baik, langsung saja ke kontributor pertama ya, dengan Mbak Saida Nuria. Ini dengan genre puisi, dengan judul Rasa-Rasa. Nah, betul sekali, kita bilang cinta itu memang timbul dari rasa, gitu kan ya. Sangat tepat sekali kalau memang dimulai dari betul ya, ini judulnya Rasa atau apa ini, Mbak? Saya bahasa cinta. Oh, bahasa cinta ya. Oh, yang itu Mbak yang berhalangan hadir ya, Mbak Fatma itu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita mulai untuk kontributor pertama ini dengan judul Bahasa Cinta. Silakan untuk Mbak Saida, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Mbak Desi sebelumnya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Saya panggil teman-teman ya di sini. Alhamdulillah ini sudah ada 14 orang yang bergabung. Selamat datang di bedah buku kali ini. Perkenalkan, saya Saida Nuria. Di sini saya menulis puisi ya, yang berjudul Bahasa Cinta. Nah, mungkin teman-teman sudah nggak asing nih dengan bahasa cinta. Ada yang sudah pernah dengar? Yang senyum-senyum ini mungkin sudah pernah dengar ya? Oke. Nah, saya jelaskan sedikit tentang bahasa cinta. Jadi, istilah ini pertama kali munculnya dari seorang penulis, namanya Dr. Gary Chapman. Pada tahun 1992, dia menulis buku The Five Love Language. Nah, jadi dari situ muncullah istilah bahasa cinta. Nah, apa sih bahasa cinta ini? Bahasa cinta ini sebenarnya bagaimana cara seseorang mengungkapkan rasa sayangnya, bagaimana seseorang mengungkapkan rasa cintanya kepada orang lain. Jadi, bahasa cinta ini dianggap sebagai salah satu hal penting dalam membangun suatu hubungan. Nah, biasanya cenderungnya hubungan dengan pasangan ya, tapi nggak menutup kemungkinan hubungan dengan orang tua anak, hubungan dengan guru dan siswa, itu juga bisa perlu nih adanya bahasa cinta ini. Nah, bahasa cinta ini kenapa penting? Karena memang dengan kita mengetahui ya cara kita mengungkapkan bahasa cinta, pasangan kita itu jadi tahu gimana sih cara mengekspresikan bahasa cinta yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Kita juga bisa mengekspresikan bahasa cinta ini sesuai dengan yang pasangan kita inginkan atau anak kita inginkan. Jadi nantinya dalam hubungan itu semua pihak merasa saling dihargai, saling diterima, dan saling dicintai. Nah,
Hal inilah yang saya angkat di dalam puisi saya. Karena waktu itu saya terinspirasi ketika jadi ceritanya saya seorang konselor di salah satu SD swasta di Gresik, namanya SD Muhammadiyah 2 GKP Gresik. Nah, ketika pandemi itu kan anak-anak sangat kering sekali ya hubungannya dengan guru, dengan teman-teman, karena memang hubungannya hanya lewat layar gitu. Berbeda sekali ketika sebelum pandemi bisa berinteraksi secara langsung. Akhirnya ketika di tengah pandemi itu, kami membentuk guru pendamping siswa, guru pembimbing siswa, mohon maaf. Nah, guru pembimbing siswa atau GPS ini akhirnya kami kenalkan untuk, kami tekankan untuk bisa mengenal bahasa cintanya anak-anak. Nah, jadi ketika saya mengenalkan bahasa cinta kepada teman-teman guru di sini, waktu itu saya langsung kepikiran nih untuk, wah ini kayaknya bisa dibuat sebuah puisi gitu ya, karena untuk mengenalkan cinta itu nggak cuma lewat esai atau cerpen gitu yang umum ya, tapi juga bisa lewat puisi. Jadi ini saya ramu sedemikian rupa sehingga bisa menjadi puisi. Bisa tolong di-share, Mbak Desi atau Bu Sofi? Oh ya, ini alhamdulillah sudah terlihat. Nah, oke. Jadi bahasa cinta ini ada 5 jenis dan umumnya setiap dari kita itu punya satu bahasa cinta yang dominan. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga memiliki dan butuh kelima bahasa cinta ini. Nah, untuk bahasa cinta yang pertama ya, ada words of affirmation. Jadi kita itu merasa dicintai kalau ada kata-kata afirmasi atau ada kata-kata seperti ucapan I love you atau yang sejenis itu ya yang kita terima. Nah, kalau dalam puisi ini saya ambil cuplikan puisi saya. Nanti lebih lengkapnya bisa dilihat ya untuk teman-teman yang sudah pesan bukunya, nanti bisa dibaca. Oke, ini saya bacakan sedikit. Wah, ini sebenarnya saya bukan pembaca puisi ya, saya penulis puisi, tapi untuk edisi launching buku ini saya coba bacakan ya. Aku mencintaimu sejak lama. Kala manis tuturmu hangatkan atma. Yang sedang jatuh, terbujur kaku hadapi dinginnya dunia. Katamu tak apa sesekali jatuh, agar lisanku menguatkanmu. Nah, untuk mempermudah nih teman-teman memahami bahasa cinta yang words of affirmation, itu sudah saya highlight pink ya. Kala manis tuturmu hangatkan atma. Jadi seseorang itu akan merasa dicintai ketika dia menerima kata-kata yang manis itu. Nah, untuk bahasa cinta yang kedua, yang bawahnya ya, bahasa cinta yang kedua ini adalah bahasa cinta hadiah. Jadi seseorang akan merasa dicintai kalau dia diberikan hadiah oleh pasangannya, orang tuanya, gurunya gitu ya. Nah, ini coba saya bacakan lagi. Aku mencintaimu hampir penuh. Kala dengan sepenuh hati, kau kirim hadiah spesialku. Dengannya kau selipkan pesan. Tahun baru, mukena baru. Agar kau khusyuk menguntai namaku. Dalam setiap percakapan dengan Tuhanmu, hingga Dia merestui kita. Oke, jadi yang saya highlight oranye itu menunjukkan itulah bentuk bahasa cinta seseorang dalam puisi ini yang
dia menunjukkan bahasa cintanya itu dengan mengirim hadiah kepada pasangannya. Nah, hadiahnya bisa dilihat itu ya, di pesannya ada mukena baru supaya lebih khusyuk berdoa gitu ya, supaya Tuhan merestui hubungan mereka. Nah, sebenarnya di sini agak mulai bertanya-tanya mungkin ya teman-teman, loh kenapa kok dia sampai berdoa supaya Tuhan merestui? Nanti kita lihat nih di bait-bait selanjutnya. Mungkin bisa digeser ke bawah. Oke. Jadi ini bahasa cinta yang ketiga ya. Ada bahasa cinta sentuhan fisik. Nah, sentuhan fisik ini bisa dilihat ketika seseorang itu merasa dicintai ketika dia misal dipeluk atau dipegang gitu ya tangannya, atau dipuk-puk pundaknya, pokoknya yang melibatkan sentuhan fisik. Nah, ini coba saya bacakan sedikit cuplikan puisinya. Tapi aku lebih mencintaimu kala lembut lenganmu mendekap. Lantas kau meminjami pundak sebagai muara air mata yang deras mengalir bersama luka tanpa kata, tanpa hadiah. Hanya kita yang keras kepala tetap mencinta. Oke, kita fokus di yang tulisan berhighlight kuning itu ya. Kala lembut lenganmu mendekap, lantas kau meminjami pundak. Gitu. Jadi ketika pasangannya merasa benar-benar sedih, merasa benar-benar butuh dukungan gitu, dia siap tuh pasang badan untuk memeluk atau sekedar jadi tempat untuk bersandar gitu ya istilahnya. Oke. Untuk bahasa cinta yang selanjutnya, ini ada, bisa tolong digeser ke bawah, sudah kelihatan itu sedikit hijau-hijau tulisannya. Ada act of service, jadi ada pelayanan ya. Jadi seseorang merasa dicintai ketika pasangannya atau orang yang dia sayang itu membantu dia melakukan pekerjaan-pekerjaan, bantu nemenin nugas atau bantu beres-beres rumah gitu ya, mungkin kalau ada bapak-bapak di sini. Nah, jadi suatu bentuk pelayanan. Nah, tapi kalau untuk di puisi ini coba saya bacakan. Kini cintaku semakin penuh. Kala kau sempatkan waktu bersamaku mengenal satu demi satu ejaan bahasa cinta suci pada kalam yang maha cinta. Nah, jadi kalau di puisi ini sosoknya itu dia menyempatkan waktu untuk mengajari mengenal bahasa cinta yang suci pada kalam yang maha cinta. Nah, ini teman-teman bisa mengartikan ya. Jadi kira-kira apa nih pada kalam yang maha cinta? Nah, kemudian untuk bahasa cinta yang terakhir, ini ada waktu yang berkualitas. Jadi seseorang akan merasa dicintai ketika pasangannya itu meluangkan waktu untuk benar-benar hadir, fokus, hadir sepenuhnya menemani pasangannya itu. Entah itu untuk sekedar ngobrol, atau curhat, atau biasanya pillow talk gitu ya, sebelum tidur mungkin, atau makan siang bareng untuk sharing dan meluangkan dan mengobrolkan hal-hal yang dirasa dia ingin sharingkan ke pasangannya.
Nah, kalau untuk di puisi saya ini, coba saya bacakan. Katamu, waktu favoritmu ialah saat bertemu. Kau dan aku. Pada satu waktu berlatih, mengeja bahasa cinta yang sama. Nah, jadi kalau di sini kita fokus ke dua kalimat yang terakhir ya, yang paling bawah itu, pada suatu waktu berlatih mengeja bahasa cinta yang sama. Karena seringkali pada suatu hubungan itu kadang tidak disampaikan gitu ya, kira-kira bahasa cintanya itu apa sih? Jadi pasangan disuruh untuk meraba-raba sendiri, disuruh untuk menebak, disuruh untuk peka istilahnya. Kira-kira bahasa cintaku apa? Tapi kan pada kenyataannya kita manusia biasa, nggak bisa membaca pikiran orang, nggak bisa langsung mengenal gitu ya. Apalagi kalau masih awal-awal saling mengenal atau awal-awal hidup bersama, bahasa cinta ini kan perlu untuk dijelaskan supaya nantinya nggak salah paham. Sudah susah-susah belikan hadiah yang mahal misal, tapi ternyata bahasa cinta pasangannya itu bukan hadiah, tapi mungkin cuma sekedar kata-kata gitu ya. Jadi kan percuma sebenarnya. Harusnya cukup dengan memberikan kata-kata penguatan atau kata-kata ungkapan motivasi, ungkapan cinta itu sudah cukup. Tapi ternyata dia salah arah gitu ya, malah beliin hadiah. Nah, makanya ini perlu mengkomunikasikan juga dan perlu saling memahami ya, kira-kira apa sih bahasa cinta yang dominan di pasangannya, di anaknya, atau di siswanya. Seperti itu sih yang terungkap di puisi saya ini. Untuk lebih detailnya nanti bisa dibaca langsung ya teman-teman yang sudah pesan bukunya. Terima kasih, dan yang belum pesan nggak apa-apa, masih ada waktu ya untuk pesan ini. Jadi nanti bisa tahu atau gimana gambaran utuh puisinya. Ya, sekian dari saya. Nanti mungkin bisa kita sharing lebih lanjut di sesi tanya-jawab. Baik, terima kasih Mbak Sayyida, luar biasa ya. Ternyata memang puisinya dengan bahasa cinta itu ternyata memang penuh dengan makna gitu. Ketika kita melihat dari kata demi kata gitu kan. Ketika orang lain membaca puisinya Mbak Sayyida pasti juga akan menebak kan ya, ini maknanya apa ya gitu kan ya. Tapi kita akan mengetahui dari sosok penulisnya bahwa di balik kata-kata itu memang banyak makna yang tersirat di dalamnya, sehingga kita tahu inspirasi Mbak Sayyida ini menulis puisi ini apa kayak gitu. Mbak Sayyida ini tulisan keberapa ya? Alhamdulillah ini buku antologi yang ke-20, Mbak. Masya Allah, luar biasa ya. Ini penulis yang luar biasa, sudah 20 buku yang ditulis. Gitu. Alhamdulillah. Ini di komentar sudah ada yang mau pesan itu katanya. Luar biasa. Oke, kalau mau ini bukunya bisa chat ke Mbak Sayyida ya. Jadi dia banyak menulis buku di berbagai buku-buku antologi ya Bu ya Mbak ya. Kayak gitu. Jadi tidak hanya ketika kita memang tidak bisa menulis buku secara mandiri sendiri gitu kan ya, kita bisa bergabung nih dengan teman-teman yang sudah istilahnya mahir dalam menulis kayak gitu. Kenapa? Karena ketika kita memang kita menulis buku sendiri itu kan dirasa berat Mbak ya gitu ya, full tulisan kita gitu kan. Tapi kalau bersama-sama kemudian sharing kayak gini gitu kan lebih enak kayak gitu. Oke, luar biasa ya. Dan puisinya tadi pembacaannya luar biasa, benar-benar sangat menghayati gitu ya. Ya Bu Sofia, benar ya? Iya, merdu. Iya, merdu. Kasih reaction dong teman-teman. Kasih reaction. Bertransformasi jadi pembaca puisi ini, padahal saya cuma penulis. Oke, nggak apa-apa. Nanti itu akan lahir bakat-bakat baru gitu. Nanti kan juga bisa ngajarin nih anak-anaknya kayak gitu. Ternyata Bu Sayyida ini juga berbakat dalam menulis iya, kemudian dalam membaca puisi juga iya, luar biasa ya. Oke, terima kasih Bu Sayyida.
Terima Ini kasih, Bu. Mbak. Ya, sama-sama. Oke. Baik, kita berlanjut ke penulis yang kedua ya. Jadi ini dengan genre yang berbeda lagi, yaitu genre esai. Dengan Ibu Aslihatul Insyah. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Ya, Mbak Desi. ya Ibu. Ya, kira-kira dari tulisan esai ini akan ada cuplikan-cuplikan atau sesuatu yang akan disampaikan oleh Bu Asli. Panggilannya siapa ini, Bu ya? Bu Aslin. Bu Aslin. Oke, Bu Aslin ya. Jadi di judul esainya ini tentang 5 macam cinta. Kalau tadi kita bahas tentang bahasa cinta, semakin ke sini, semakin siang, kayaknya bahas cintanya semakin mendalam gitu ya. Jadi sudah ada terkait 5 macam cinta. Apa aja itu? Yuk kita simak. Dan saya persilakan untuk Bu Asliha. Bu Aslin, silakan Ibu. Ya, saya membuat PPT sedikit. Nanti ini siapa ya yang Bu Sofi? Apakah bisa dibantu share atau saya sendiri? Sendiri aja, ini sudah bisa akses kok. Oke, siap. Ya, coba saya share dulu. Ya, sambil saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya, yang terhormat Bu Sofi, yang tersayang, seluruh penulis kalian, saya berbahagia pagi ini pada pagi yang cerah dan sendu ya, karena mendung-mendung mesra. Kita bisa berkumpul di sini, bertemu dalam keadaan yang baik untuk membicarakan tentang cinta. Bulannya Februari, menjelang hari Valentine, dan ini sangat sweet untuk membicarakannya. Di sini saya menulis tentang esai tentang cinta, ya sebuah tantangan baru, karena kalau biasanya saya hanya menulis yang terkait dengan pengalaman pribadi atau apa, sekarang ini saya menulis tentang banyak hal yang saya kemas gitu ya dalam sebuah esai tentang cinta. Cinta bagi beberapa orang adalah hal yang sangat mulia. Bagi beberapa orang juga menjadi hal yang sangat manis. Tapi cinta yang jelas menjadi hal yang sangat indah bagi semua orang. Cinta adalah cerminan emosi diri, hasrat, posesif yang sangat besar. Keindahan yang hadir menjadi satu efek positif yang mampu menenggelamkan kesan negatif yang ada pada objek yang dicintai. Bahkan walaupun orang lain menganggapnya jelek atau tidak masuk akal, bagi pemilik cinta tidaklah demikian. Baik, dari screen saya ini saya ingin menyampaikan bahwa saya mendapatkan inspirasi dalam menulis ini dengan judul 5 macam cinta. Ada sebenarnya kalau di tulisan-tulisan yang lalu yang saya baca dari beberapa tulisan lain hanya tersebutkan 4 saja atau 3 saja atau bahkan ada yang 6 mungkin ditambahkan dan lain-lain, tapi saya menulisnya sebagai 5 macam saja. Kutipan yang saya sampaikan tadi dari salah satu narasumber akan saya tambahi dengan kutipan dari Steinberg, bahwa ketika kita dalam keadaan menginginkan sesuatu atau seseorang, mendambanya dan berhasrat padanya, itulah cinta. Beberapa pengertian lain saya tulis juga di dalam esai saya supaya lebih lengkap dan cantik.
kita mengenal ada banyak cinta, ada cinta hampa, ada cinta monyet, ada cinta sejati, ya, ada cinta ada cinta terhadap orang tua, ada cinta terhadap alam dan lain-lain. Kita bahkan menyikapi beberapa cinta sebagai kita kenal dengan cinta sejati, yaitu cinta yang murni, yang hanya di hati, yang tanpa pengharapan memiliki. Walau terbalas atau tidak, tetap mencintai. Walau terungkap atau tidak, tetap memendamnya di dalam hati. Di dalam buku saya ini, saya menuliskan 5 macam cinta, antara lain 1, storge. Storge ini adalah family bond. Jadi cinta antar keluarga, ya, dari anak kepada ibu, atau dari ibu ayah kepada anak, atau antar saudara, atau intinya orang tua kepada anaknya, dan adalah keterikatan keluarga. Di dalam buku saya menceritakan tentang storge ini tidak hanya pada sebuah keluarga yang murni, bahwa itu adalah hubungan keluarganya itu atas dasar ayah dan anak yang terikat secara langsung secara biologis, tapi juga merupakan ikatan yang ada antara anak asuh atau anak angkat, atau bahkan juga anak yang ternyata berbeda ayahnya atau berbeda asal-usulnya. Namun ikatan itu tetap kuat gitu sebagai ikatan keluarga. Cerita-cerita, beberapa cerita yang ada di dalamnya itu adalah cerita asli, ya, maksudnya cerita kisah nyata. Di dalam saya menceritakan storge ini. Jadi ada kisah-kisah dari teman saya yang saya tentu saja tidak bisa saya sebutkan nama aslinya, tapi yang jelas itu adalah kisah nyata. Philia atau friendship bond ini adalah cinta pada sahabat. Tentu saja kita semua masing-masing mempunyai sahabat. Dalam persahabatan itu kita saling memiliki, kita merasa dia yang selalu ada untuk kita, dan kita menyediakan waktu untuk dia, sahabat kita, baik mulai dari memberikan waktu untuk mendengarkan keluhannya, atau ceritanya, atau sekedar sharing apa, bahkan sampai kita memberikan nasihat, masukan, ya, kepada sahabat itu seperti itu. Di dalamnya saya menceritakan kisah tentang saya dan sahabat saya, Kak Dian, bahwa dalam persahabatan kami itu tidak hanya terdiri dari saling memuji atau saling membenarkan tindakan satu sama lain, melainkan ada saling mengingatkan, kemudian ada saling menegur, kadang-kadang kami juga tidak cocok, tapi hal itu justru yang memperkaya, memperindah persahabatan kami. Gitu. Cinta yang ketiga adalah eros. Ini saya menemukannya 1, 2, 3 dan 4, 1, 2, 1, 3, ya, dan 5. Ini saya menemukannya di satu movie. Kemudian ada cinta yang ketiga, yaitu eros. Eros ini kita kenal sebagai erotic love. Ini adalah cinta kepada pasangan kita, dalam kekasih kita, ya, dalam artian orang yang kita cintai sebagai suami kita atau kekasih kita, gitu. Di dalam ceritanya, di dalam kisahnya, tulisan saya ini berisi antara beberapa hubungan yang juga adalah kisah nyata. Kisah nyata yang difilmkan, kisah nyata yang telah menjadi sejarah, dan lain-lain. Kemudian supernatural love atau unconditional love. Kalau kita pas nanti membaca tentang ini adalah yang disebut cinta sejati tadi. Jadi tidak kenal kondisi. Bahwa terucapkan atau tidak, bahwa terbalas atau tidak, dan bahkan walaupun
tersakiti, cintanya tetap ada. Di dalam tulisan saya tersebut ada kisah yang juga kisah nyata, ya, tentang seorang istri yang terus mencintai suaminya walaupun suaminya itu telah berpindah ke lain hati dalam artian mengkhianatinya. Dia tidak memandang itu sebagai sebuah pengkhianatan, melainkan sebagai sebuah cobaan di mana dia harus membawa kembali suaminya itu kepada pelukannya. Cintanya tidak mengenal kondisi. Itu salah satu kisah dalam esai saya yang menyebutkan tentang supernatural atau unconditional love. Yang kelima adalah agape atau God love atau charity love, ya. Ini cinta yang berdasarkan cinta kepada Tuhan. Jadi dasar dalam mencintai seseorang, dalam melakukan tindakan kebaikan-kebaikan itu karena Tuhan, murni karena Tuhan. Baik itu kepada alam, baik itu kepada sesama manusia, baik itu kepada pasangan yang kita inginkan. Cintanya tidak didasari oleh nafsu saja, atau harta, atau tampak rupa, ya, melainkan niat, ridho, karena menjalankan sebuah takdir. Di sana juga saya tuliskan beberapa kisah, di antaranya ada kisah nyatanya juga. Inspirasi utama dalam saya menulis ini adalah The Last 3 Days. Ada movie yang diperankan oleh Deborah Lee Smith dan Robert Palmer Watkins tahun 2020. Di sana dia mengungkapkan ada 4 macam cinta itu yang kemudian saya gali ternyata berasal dari buku tulisan, mohon maaf saya lupa, buku tulisan seseorang yang terkenal dan sudah tahun 1937 kalau tidak salah buku itu. Menjadi buku yang sangat terkenal tentang macam cinta ini, tentang ragam cinta ini. Dan buku ini, dari cerita ini kemudian saya merasa ada banyak yang saya temui, ya, yang tergolong dalam bentuk-bentuk cinta yang telah diungkapkan dalam movie ini dan dalam buku tersebut. Jadi saya telah melihat sendiri bahwa memang ada dalam kehidupan nyata ini cinta-cinta yang telah dituliskan oleh penulis ini dan telah difilmkan dalam The Last 3 Days. Jadi saya merasa kemudian ini akan asik ya, kalau yang saya temui dalam kehidupan nyata saya ini, saya tuangkan ke dalam tulisan. Gayung bersambut, Bu Sofi mengajak saya untuk berkolaborasi lagi. Jadi ya saya merasa, oh ini waktu yang tepat untuk ikut lagi dalam antologi yang digagas oleh Bu Sofi ini. Pesan yang tersirat sebenarnya tergantung dari siapapun yang membacanya ya. Siapapun yang membacanya akan mendapatkan pesan-pesan masing-masing sesuai versinya. Namun di dalam saya merangkumkan, saya merasa yang paling mendalam dan yang paling saya berkesan adalah ketika kita memiliki agape atau charity love dengan mencintai karena Allah. Karena mencintai karena Allah itu kita tidak akan mendapatkan cinta yang hampa gitu. Walaupun cinta itu tidak terbalas atau walaupun kita bahkan berada dalam unconditional love yang tadi kita akan tersakiti atau cinta yang sudah harus memaafkan berkali-kali karena kita melakukannya karena Allah, maka semua itu tidak akan terlalu berarti gitu. Karena yang kita cari adalah ridho Allah. Bahkan dalam sebuah pengharapan, bila kita mengharapkan manusia, kita akan merasa tersakiti jika pengharapan itu tidak terjadi. Namun ketika kita melakukannya karena Allah, kita akan melakukan dengan ikhlas. Dengan ikhlas dan seandainya ada sesuatu pun yang berat, kita akan kembali bahwa kita mencintai karena Allah. Jika ini merasa berat, maka kita kembalikan kepada Allah. Supaya apa? Allah yang akan meluruskan jalan, Allah yang akan memberikan solusi terbaik dalam cobaan kita menghadapi cinta-cinta yang lain. Begitu. Dan saya rasa kita memiliki semua unsur
cinta yang ada dalam 5 jenis cinta itu. Kita memiliki cinta pada keluarga, kita memiliki cinta pada sahabat kita memiliki cinta pada pasangan kita, juga cinta yang bersifat unconditional pada satu titik yang cerita lainnya, juga cinta kepada Allah. Jadi secara keseluruhan kita dalam hal membaca tulisan saya ini nanti kita akan ini kan karena versi saya ya. Nanti kita ketika membaca itu nanti akan ada kalau cinta yang nomor 1 yang storge ini seperti saya mencintai kepada misalnya kita pernah menjadi keluarga angkat ibu kos kita, bahkan itu kita punya konektivitas ya, atau kita akan punya cerita-cerita menarik berdasarkan 5 macam cinta yang saya tulis. Cinta saya kepada sahabat saya yang ini ternyata adalah filia. Cinta kepada pasangan saya. Saya pernah patah hati ini gitu ya. Itu bisa ternyata pada saat itu saya sedang mengalami unconditional love dan seterusnya. Baik, itu saja yang bisa saya ungkapkan. Yang jelas dalam tulisan saya ini dengan sangat mendalam. Saya mengungkapkan benar-benar ada cerita aslinya gitu, beberapa cerita ya yang penulis buku itu adalah Louis C.S. yang ditulisnya tahun 1960. Kemudian ada cerita tentang kinasih, ada cerita tentang sahabat ya. Yang ini adalah memang kejadian saya dengan sahabat saya itu. Kemudian ada kisah romantis dari yang di film The Last 3 Days itu, di situ ada juga kisah romantis antara Nyai Ontosoro dalam film Bumi Manusia ya, dan lain-lain. Sangat menarik karena sebagian lain dari buku ini, dari tulisan ini adalah selain saya kutip dari movie yang berdasarkan kisah nyata, juga benar-benar kisah nyata itu sendiri. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dikupas dalam sesi tanya jawab, barangkali ada yang akan kita bahas secara lebih menarik. Demikian Ibu Sofi. Terima kasih atas kesempatannya, Mbak Desi selaku moderator. Saya kembalikan kepada jenengan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Aslin yang luar biasa menyampaikan terkait tulisannya berupa esai dengan judul 5 Macam Cinta. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Aslin ini kita menemukan 5 cinta nih, 5 macam cinta gitu kan ya. Ada cinta atas ikatan keluarga, kemudian juga ada cinta pada sahabat, ada cinta pada kekasih, kemudian cinta sejati tak kenal kondisi, sampai dengan cinta kepada Tuhan, yang itu menurut Bu Aslin ini suatu hal yang cinta yang benar-benar baik gitu ya. Jadi ketika kita cinta pada Tuhan, itu akan mendapatkan sesuatu, apa yang kita inginkan itu pasti akan dapat kayak gitu. Nah, kira-kira dari Bu Aslin ini apa kendala dari penulisan esai ini, Bu? Kan pasti ada kendalanya nih gitu. Ya, karena ini adalah tulisan esai, maka saya harus mencari sumber-sumber yang valid ya. Dan saya itu menyelesaikannya hanya bisa 1 macam dalam sehari. Maksudnya dalam sekali duduk itu 1 macam. Karena yang berada di dalam kepala saya ini hanya fokus pada 1 macam. Misalnya, maksudnya dalam 1 hari pertama saya menulis yang tentang topik keseluruhan. Kemudian 1 hari kedua saya menulis yang hanya start saja, cinta kepada family saja. Dalam hal itu saya merasa harus memilih yang tepat dan sangat berkesan, kisah-kisah yang tepat dan sangat berkesan untuk saya tuangkan pada Storge atau cinta kepada keluarga itu. Dan saya yakin pada diri saya
tulisan saya di sini adalah memang cerita yang paling berkesan dalam hidup saya, dalam juga beberapa kisah yang lain itu adalah kisah-kisah yang sangat. Nah, pemilihan itu, Mbak, yang menjadi karena saya harus menuangkan sesuatu yang istimewa gitu. Nggak boleh sembarangan hanya sekedar ide sekilas aja. Jadi harus ini adalah tulisan yang nanti mungkin puluhan tahun ke depan baru akan dibuka oleh orang lain, misalnya bahwa di situ ada seorang kinasih yang sebenarnya bukan anak secara biologis dari ayahnya, tapi dia merasakan kasih sayang ayahnya itu sebagai ayah kandungnya. Begitu. Jadi memang harus saya pemilihan itu yang menjadi kendala. Saya harus memilih cerita yang tepat untuk saya tuangkan dalam tulisan saya ini gitu. Oke, baik. Iya Bu, berarti kira-kira totalnya berapa hari ya Bu untuk penyelesaian tulisan ini? Karena kan kalau 1 hari 1 macam cinta ya, berarti 5 hari lebih ada nggak kira-kira? 6 hari sih tepatnya. 6 hari. Iya, tepatnya 6 hari. Oke. Luar biasa ya tulisannya Bu Aslin ini, dengan esai kita bisa kalau tadi puisi kita mengenal bahasa-bahasa cinta, kemudian dari penggalan-penggalan kata ternyata berbagai macam makna. Di genre yang berikutnya tentang esai kita juga mengenal kira-kira dari penulisan esai, oh ini memerlukan sebuah sumber-sumber yang memang harus terpercaya kayak gitu. Nah, kemudian dari esainya Bu Aslin ini kira-kira esai yang keberapa Bu yang sudah ditulis ini? Ini esai pertama justru. Oh, esai pertama gitu ya, luar biasa. Berarti sebelumnya nulis apa Ibu? Ya, saya lebih ke pengalaman pribadi. Kemudian ya bersama Bu Sofi ini sih, ini buku yang ke-6 kalau tidak salah. Kalau tidak salah ini. Insya Allah, gitu. Berarti ini benar-benar baru banget Bu ya kita berkecimpung di esai gitu. Ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu Aslin atas penyampaiannya, atas pengalamannya terkait penulisan pertama di genre esai kali ini. Terima kasih. Baik, penulis selanjutnya ini kita sambut dari Pak Sutangsa. Selamat pagi Pak Sutangsa. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, iya Pak. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikannya kepada Pak Sutangsa. Ini genrenya cerita pendek. Nah, ini juga luar biasa nih. Semangatnya yang masih membara, beliau masih semangat untuk menulis. Ya. Boleh Pak, bisa disampaikan untuk cerita pendeknya dengan judul Catatan Cinta Seorang Ayah. Luar biasa. Silakan Bapak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf suara saya agak gimana ya. Ini terserang flu, jadi kurang fit 100% pada pagi hari ini. Baik. Pertama-tama saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Sofi sebagai pemantik dan pemotivasi saya dalam menulis. Provokator, Pak. Dalam menulis buku antologi yang ketiga ya, saya ikut bergabung ya Bu. Dan alhamdulillah pada tulisan saya ini saya catat saya tulis secuil pengalaman saya sebagai seorang ayah. Jadi terlepas benar atau tidaknya saya tidak mempermasalahkan, yang jelas pengalaman saya mendidik seorang anak perempuan karena saya mempunyai 2 anak yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk lebih fokusnya supaya ngobrolnya tidak ngalor ngidul, saya coba bikin sedikit PPT untuk membatasi obrolan saya supaya lebih fokus ke arah buku yang saya tulis. Izin share ya, Mbak Moderator. Ya Pak, monggo. Terima kasih. Nah ini. Judulnya cukup sederhana karena mengambil dari pengalaman saya dalam mendidik anak tadi. Ini
Seperti yang kita ketahui, saya menulis ini dilihat dari perspektif seorang ayah, ya, seorang ayah yang bangga mempunyai anak perempuan, gitu kan, anak sulung perempuan, gitu kan. Saya mencatat dan mendeskripsikan seorang ayah merupakan sosok penting yang merawat sejak bayi hingga tumbuh dewasa. Saya pikir tanpa peran ayah, seorang anak tak bisa tumbuh dan berkembang. Setiap hari, ayah berjuang, bekerja keras, membanting tulang untuk menghidupi keluarga. Memang terkadang ada sebagian ayah yang lebih banyak diam saat berada di rumah. Namun, di balik sikap diamnya penuh dengan perhatian dan tanggung jawab terhadap anak dan istrinya. Mungkin tugas ayah tak seberat ibu yang harus mengandung dan melahirkan. Tetapi banyak berjasa dalam membimbing anak-anaknya. Seberapa banyak balasan yang kamu akan berikan, itu obrolan yang saya tekankan kepada anak saya. Rasanya tidak akan cukup atau sebanding dengan pengorbanan ayah. Seperti diketahui, salah satu indikator pengasuhan yang baik adalah keterlibatan kedua orang tua atau ibu ayah dalam mendidik anak. Islam mengajarkan bahwa tanggung jawab pengasuhan tidak hanya jatuh ke tangan ibu, melainkan juga kepada seorang ayah. Dalam ayat suci Al-Quran yang menggambarkan peran ayah dalam pengasuhan anak, selama ini pengasuhan kerap dikaitkan dengan sosok ibu. Masyarakat memandang bahwa ibu lebih berperan dalam pengasuhan seorang anak di rumah. Sementara itu, ayah bertanggung jawab untuk bekerja dan menafkahi anak istrinya. Akan tetapi, pada dasarnya ayah juga berperan dalam mendidik dan mengasuh anak. Hal ini dicontohkan dalam kisah-kisah teladan dalam Al-Quran. Misalnya kisah Luqman yang menasihi anaknya, Nabi Ibrahim yang mendidik Ismail agar menjadi anak saleh, Nabi Zakaria dan anaknya, Nabi Yahya, dan lain sebagainya. Bagaimanapun juga, penelitian psikologi terkait dengan parenting menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan berdampak pada perilaku anak sejak dini. Selain itu, ayah yang terlibat dalam mengasuh anak juga menjadi faktor risiko agar anak tidak mengembangkan perilaku antisosial atau tindakan bermasalah lainnya. Peran penting ayah dalam keluarga tergambar dalam sabda Nabi Muhammad SAW, seorang ayah adalah bagian dari tengah gerbang surga. Jadi tetaplah di gerbang itu atau lepaskan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis di atas menggambarkan bahwa ayah merupakan kunci penting dalam membimbing dan mendidik anak dalam suatu keluarga. Wajar apabila Rasulullah SAW menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan suci dan fitrah. Kedua orang tuanya yang membentuk dan mempengaruhinya menjadi anak saleh, salihah atau tidak. Tiada seorang pun yang dilahirkan kecuali dilahirkan dalam fitrah atau Islam. Kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti kita ketahui, kasih sayang orang tua merupakan fondasi yang membentuk kepribadian anak secara utuh, mulai dari kekuatan fisik, mental, emosional, hingga kemampuan mereka beradaptasi di lingkungan sosial. Kasih sayang ini akan menentukan pola hidup
dan pola pikirnya dan pilihan hidup anak hingga jangka panjang. Contoh kasih sayang orang tua kepada anaknya adalah menjadi orang yang pertama untuk membelamu, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, merawatmu ketika sampai tumbuh besar, mengajarkan perilaku yang benar. Selanjutnya adalah masuk ke substansi dari penulisan. Saya dalam mendidik anak sering berbincang, berdiskusi, mulai dari kecil hingga saat ini. Dalam tulisan ini saya memberikan penggalan, yaitu nostalgia seorang gadis. Di usia yang menginjak 25 tahunan dan telah lulus magister S2, adalah di mana suatu prestasi sendiri untuk anak seusianya. Sebagai orang tua tentu punya kebanggaan tersendiri. Di usianya yang masih belia telah menyelesaikan kuliah. Setelah mengetahui anak menyelesaikan studianya, banyak dari teman-teman kantor menanyakan, kenapa katanya tidak dinikahkan saja? Sebagai orang tua hanya bisa mengenyahkan dahi sambil senyum simpul. Tapi semua orang pasti sudah tahu bahwa jodoh adalah di tangan Tuhan. Tidak semudah membalikkan tangan. Pernikahan, pekerjaan, atau meneruskan sekolah lagi bukanlah semuanya sama-sama pilihan hidup yang merupakan hak individu setiap orang dan tidak mesti seragam. Memang pernikahan adalah sebuah keniscayaan, tetapi sebagai yang orang baru menginjak menjelang dewasa secara usia, tentu banyak mimpi-mimpi yang selalu menghampiri pikirannya. Dia tahu seorang wanita muslim berumah tangga adalah suatu keharusan. Tapi di balik semua itu, berbagai rasa bercampur aduk. Dia suka curhat sama saya sebagai orang tuanya. Antara kekhawatiran di sisi lain, antara kebahagiaan tersendiri apabila menikah. Dia sering bercerita dan mengemukakan rasa kekhawatiran tadi dan kegagalan tadi. Hal itu tentu saya anggap manusiawi. Bahwa banyak kasus dari pernikahan teman-temannya, karena pernikahan mereka berhenti bekerja, berhenti kuliah, tidak bisa berkarir dengan tenang. Ricuh dengan suami dan anak, dan segala urusan rumah tangga. Mereka kehilangan kecerdasan dan kemandiriannya. Itu menurutnya waktu dia curhat kepada saya sebagai orang tuanya. Saya mengutip dalam surat Al-Baqarah, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui sesuatu. Surat Al-Baqarah 216. Selanjutnya dalam buku yang saya tulis, dia sering bercerita tentang kutipan yang pernah dibaca, bahwa rumah tangga adalah sebuah kerja. Di dalamnya ada sinergi antara suami dan istri yang dapat diartikan harus ada kerjasama yang baik dan menjadi sebuah teamwork yang solid di dalamnya. Kehidupan rumah tangga adalah kehidupan seperti dalam sebuah pekerjaan. Ia diwarnai oleh beban-beban dan kewajiban-kewajiban. Dasar kehidupan dalam rumah tangga bukan hanya kesenangan dan keromantisan semata-mata, tapi harus bahu-membahu dalam memikul tanggung jawab. Manusia diberi keunikan tersendiri oleh Yang Maha Kuasa. Masing-masing diberi kelebihan dan kekurangan. Setelah selesai dalam menempuh studinya, bukan berarti berhenti di situ. Justru awal dari kehidupan selanjutnya yang harus dijalani.
Dengan berkaca dari hal tersebut, maka mulailah dia belajar mengenali diri sendiri dan lingkungan sekitar. Menyadari dia sebagai seorang perempuan dari seorang pendiam, senang belajar, gila membaca, sinis, tak pandai dalam bergaul, dan tidak pandai merias diri pula. Dia melihat plus minus dari kehidupannya, kesempatan yang ingin dia raih, tantangan, hambatan yang menjadi penghalang, analisis SWOT yang sederhana, jujurlah pada diri sendiri. Berkacalah pada cermin. Apakah kamu seorang gadis biasa-biasa saja? Kalau iya, bersyukurlah. Berarti ia termasuk yang akomodatif untuk menerima pasangan tanpa banyak syarat. Jika kamu yang tampak dalam cermin itu adalah kamu yang banyak cita-cita, berfokus pada kelebihan dan keunikan kamu, maka kamu adalah seorang putri raja. Putri raja dikonvensikan berjodoh dengan pangeran. Inilah yang sulit. Saya berpendapat seperti itu. Karena tidak semua laki-laki berlabel pangeran. Saya mengutip dari Al-Quran juga, sedangkan perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik juga. Surat An-Nur ayat 26. Siapakah jodohnya? Itu judul yang saya penggal dari tulisan saya. Dia telah mengenali dirinya melalui analisa SWOT sederhana tadi. Sekarang telah membuat rumusan tentang kriteria yang dia inginkan. Tidak mudah memang untuk membuat kriteria calon seorang suami. Terlebih kita sering tanpa pertimbangan memasukkan terlalu banyak standar duniawi. Tapi setidaknya membuat standar yang biasa-biasa saja. Kriteria jatuh pada satu pilihan. Ternyata pria taman sekelas waktu SMA dulu. Rupanya sudah ada komitmen dan komunikasi. Namun secara tidak instan berkomunikasi. Kuliah di perguruan tinggi yang sama, menurutnya anaknya cukup baik, sederhana, smart, dan sedikit ganteng. Yang penting cukup agamis dari keturunan baik-baik pula. Itu pilihan. Akhirnya ada kesepakatan keduanya untuk membina rumah tangga tanpa banyak pertimbangan dan berliku-liku. Saya lagi-lagi mengutip dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaranya rasa kasih dan sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Judul selanjutnya yaitu momen sakral. Jika sang putri sudah menetapkan pilihannya, tentu sebagai seorang muslim yang baik tidak melupakan sholat istikharahnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Pertemuan keluarga besar ditetapkan untuk dipertemukan untuk menetapkan tanggal dan hari yang dianggap baik. Maka tinggal menunggu status baru dari nona menjadi nyonya tentunya. Sebagai orang tua, tentu akan selalu mengikatkan kepada putri tersayangnya, di mana fungsi-fungsi keluarga sebelum berganti status menjadi seorang nyonya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, rumahku, surgaku, beliau telah memberikan isyarat betapa pentingnya posisi keluarga. Islam memandang keluarga sebagai sebuah surga kecil. Sebuah keluarga akan menjadi sebuah surga kecil bila mana memenuhi 4 fungsi utama, yaitu 1 fungsi psikologis secara fisik,
sebuah keluarga berfungsi sebagai tempat semua anggotanya bertumbuh secara baik dan nyaman. Tempat semua anggotanya mendapat semua kebutuhan pokoknya secara mencukupi. Tempat suami dan istri memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang kedua, secara psikologis, sebuah keluarga berfungsi sebagai tempat semua anggotanya diterima secara wajar dan apa adanya. Yang B, tempat semua anggotanya mendapat perlakuan secara wajar dan nyaman. Yang C, tempat semua anggotanya mendapat dukungan psikologis bagi perkembangannya, bagi pembentukan identitas, citra, dan konsepsi segenap anggotanya. Secara sosiologis, sebuah keluarga mempunyai fungsi sebagai lingkungan pertama yang terbaik bagi segenap anggotanya, sebagai unit sosial yang menjembatani interaksi positif antara individu-individunya dengan masyarakat sekitar sebagai unit sosial yang lebih besar. Yang keempat, fungsi dakwah menjadi objek dakwah yang pertama yang harus didakwahi seorang dai. Menjadi model keluarga muslim ideal yang bisa dicontoh masyarakat sekitarnya, setiap anggotanya terlibat sebagai partisipan dakwah yang aktif dan kontributif, memberi antibodi kepada setiap anggotanya dari virus jahat. Allah Maha Sayang pada kita. Dia ajak kita makin mendekat padanya. Maka jangan hentikan sholat istirahat. Sholat istikharah, minta ditambah dan minta kemantapan meski saat sebelum momen sakral itu berlangsung. Adaptasi. Sesudah akad dan persepsi pernikahan diadakan, dia statusnya bukan lagi seorang nona sekarang, tapi seorang nyonya. Meski awalnya dia malu-malu ketika akan makan maupun tidur, tapi hal itu harus dijalani sebagai seorang istri. Terlihat masih kaku ketika tiba makan malam. Dia terlihat asik seperti biasa dengan kesendiriannya, mengambil makan serta minum sendiri. Tanpa menghiraukan bahwa di situ ada seorang suami yang ikut pula makan bersama. Kami sebagai orang tua tentu hal itu memaklumi, tapi harus segera diberitahu dengan cara-cara kami. Dia tentu agak kikut dan sedikit kaget. Sekarang dalam kehidupannya ada orang asing yang selalu dekat, serta perlu diperhatikan. Contoh tadi ketika akan makan dan tentu saja di tempat tidurnya. Subhanallah, begitulah jadinya. Ketika seorang perempuan dipertemukan dalam ikatan pernikahan dengan seorang laki-laki yang asing baginya. Ini merupakan suatu proses alamiah membangun chemistry. Ini namanya ta'aruf ba'da nikah. Saya mengambil hadis, hak seorang suami atas istri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami, memperlakukannya dengan benar dan jujur, menaati perintahnya, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya, tidak memasukkan ke rumahnya orang yang tidak disukai suaminya. Hadis riwayat At-Tabrani. Tempat baru. Babak baru dalam suatu rumah tangga, setelah 3 hari tinggal di rumah kami sebagai pengantin, dia dibawa ke rumah yang telah disiapkan oleh mertuanya. Dia sering curhat melalui medsos bahwa dia sering melakukan kesalahan dalam melayani suami. Kesalahan dalam hal masak, mencuci, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak menjadikan suaminya marah atau mengatakan sesuatu, karena memang karakter suaminya sangat kalem dan tidak banyak bicara. Tapi di sisi tidak baiknya, dia tidak senang kalau habis mandi, nyimpan barang-barang keperluan mandi, suka seenaknya, dan suaminya terlalu serius nonton televisi, hanya berita, dan tidak pernah membantu
kerjaan istrinya katanya. Namun di samping kelemahan tadi, kelebihannya juga banyak. Dia seorang suami yang bertanggung jawab dan selalu memperhatikan kebutuhan istrinya. Untuk selanjutnya, ini makin cinta. Pernahkah dia memikirkan bahwa hebatnya Allah memasang-masangkan makhluknya? Bisa dapat suami yang beda banget segala sesuatunya, karakter, kebiasaan, latar belakang sosialnya, dan juga beda hobi dan semuanya pasti beda. Allah sudah berjanji akan menumbuhkan rasa kasih sayang pada setiap pasangan dalam ikatan pernikahan. Jelas-jelas hal tersebut ada di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Namun kita juga tetap harus mengupayakannya sebagian dari ikhtiar. Di samping kita harus terus berdoa tentu agar Allah segera berkehendak menurunkannya. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. Bila kamu membiarkannya bengkok, kamu memperoleh manfaatnya. Bila kamu berusaha meluruskannya, maka kamu mematahkannya. Hadis riwayat At-Tabrani. Salah satu faktor yang menguatkan ikatan pernikahan adalah chemistry tadi. Dituntut kemampuan kita menerima pasangan apa adanya. Sisi baik dan buruknya, janganlah lupa bahwa kamu menikahi seorang laki-laki, seorang makhluk Tuhan yang bernama manusia, bukanlah malaikat. Kebanyakan kita sebagai makhluk Tuhan yang lemah dan suka egois, hanya siap menerima sisi baiknya pada awal-awal pernikahan. Namun biasanya dengan berjalannya waktu, dengan semakin dekat dan terbukanya sekat komunikasi, akan lebih bisa saling menerima. Palingkanlah hatimu pada apa saja yang kau cintai. Tidaklah kecintaan itu kecuali pada cinta pertamamu, yaitu Allah Jalla wa Jalla. Berapa banyak tempat tinggal di bumi yang ditempati seseorang, dan selamanya kerinduannya hanya tempat tinggalnya yang semua, yaitu surga. Itu salah satu kutipan dari Said Arab. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadis riwayat Tabrani. Tidak terasa waktu tahun demi tahun kalian jalani dalam pernikahan. Sekarang sudah menjadi orang tua dari anak-anak. Kamu adalah seorang ibu. Cintailah anak-anak dan kasih sayangilah mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka, tepatilah. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanyalah kamu yang memberi rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya dan kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Surat An-Nisa ayat 1. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pengalaman secuil dalam mendidik seorang anak wanita yang sangat saya banggakan. Sebenarnya pengalaman berharga bagi saya itu tidak bisa dilupakan. Pengalaman sebagai seorang ayah dalam mendidik anak seorang yang berjenis kelamin perempuan. Dan ada sedikit perbedaan dalam mengurus anak
antara perempuan dan laki-laki. Saya merasakan itu. Sebagai seorang ayah, dalam mendidik seorang anak yang berjenis kelamin perempuan itu agak ada penuh kekhawatiran sebagai orang tua, apalagi kalau melihat perkembangan di zaman sekarang di kota-kota besar seperti kota Bandung ini. Jadi saya sebagai orang tua betul-betul mengawasi. Walaupun sedang kerja, tetap saya selalu mengawasi, gitu ya. Jadi segala aktivitasnya selalu dipantau. Itu pengalaman saya mungkin ya, Pak Moderator, sebagai seorang ayah. Di sini bukan masalah benar atau salahnya tadi, tapi saya mengambil dari pengalaman yang betul-betul sangat berharga dan saya nikmati sekali sebagai seorang ayah. Dan sekarang anak saya sudah punya anak 2, artinya saya sudah kakek-kakek karena cucunya sudah 2. Itu ya. Kalau masih 1 mungkin baru kakek ya, karena 2 jadi kakek-kakek. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Sutangsah, luar biasa ya cerita yang disampaikan oleh beliau ini berdasarkan kisah nyata dari seorang ayah yang mendidik anak perempuannya gitu kan. Jadi berbagai membagikan sebuah pengalamannya bagaimana sih mendidik anak perempuan gitu. Jadi kita para perempuan rasanya kayak memiliki seorang ayah Pak Sutangsah ini akan terasa luar biasa ya, karena beliau benar-benar sangat menjaga anak perempuannya, mendidik dengan betul sampai anak perempuannya ini sudah berkeluarga. Jadi tidak lepas tanggung jawab seperti itu, nggih Pak ya? Betul. Itu, Pak, kira-kira apa ya kendala dari penulisan ini, ada nggak dari cerita dari Pak Sutangsah ini? Alhamdulillah, karena ini kisah saya pribadi ya, pengalaman pribadi gitu. Alhamdulillah dalam menulis ini tidak ada kendala apapun. Cuman saya mengambil hadis-hadis tadi ya, sekarang kan zamannya serba mudah ya. Jadi mudah apa sih kira-kira yang relevan dengan tulisan saya, hadis tersebut atau surat dari Al-Qur'an tersebut. Itu mungkin Mbak, karena saya berpengalaman kemarin saya membuat autobiografi juga sudah terbit, buku autobiografi saya gitu ya. Jadi itu yang banyaknya berapa lembar itu, hampir 200 halaman kalau tidak salah. Jadi untuk menulis yang Ibu Sophie gariskan itu alhamdulillah saya tidak ada kesulitan sedikit pun. Baik-baik, luar biasa ya Pak Sutangsah ini. Kira-kira ada pesan nggak Pak dari cerita ini untuk para pembaca nih atau para peserta yang sudah hadir pada pagi sudah menjelang siang kali ini? Ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya bicarakan cukup jelas dan mudah-mudahan menjadi inspirasi. Apa yang bagusnya bisa dicontoh ya, apa yang jeleknya ya jangan karena kan metode mengurus anak itu beda-beda tiap orang gitu ya. Tapi yaitu berdasarkan kita melihat kiri kanan mendidik anak itu, melihat kiri kanan dalam pengertian pengalaman orang lain, kita adopsi, kita pelajari gitu kan. Dan pengalaman dari orang tua sendiri dalam mendidik saya, itu jadi saya ramu sedemikian rupa supaya gimana sih caranya mendidik anak yang baik itu gitu kan. Dan saya juga sering baca-baca buku, kalau ada masalah apa nih yang harus saya solusinya seperti apa gitu. Itu alhamdulillah. Dan yang jadi suatu mungkin dalam didikan saya itu menyerap dalam ingatan anak saya, dan sekarang dia juga dalam mendidik anak itu mirip-mirip saya gitu. Artinya ya memang ada disesuaikan dengan perkembangan anak-anak sekarang, tapi pada prinsipnya didikan saya itu menyerap pada dia itu dalam mengurus anak-anaknya sekarang. Itu mungkin Mbak Moderator.
Baik Pak Sutangsa, luar biasa ya. Jadi kalau dari sekarang anak-anak sudah sehat semua Pak ya, masih sehat? Alhamdulillah, pada sehat Alhamdulillah semua. gitu. Ya, Nggih. alhamdulillah. Semoga dari cerita Pak Sutangsa ini dengan mendidik anak perempuannya bisa menjadi inspirasi bagi para peserta lainnya yang Ya, di sini, kayak gitu kan ya. Jadi kita sebagai seorang, kalau saya merasa sebagai seorang anak ketika mendapatkan orang tua seperti Pak Sutangsa ini yang sangat welcome sekali dengan anaknya, pasti sangat bangga sekali gitu kan Pak ya. Jadi ketika ada masalah atau ada apapun itu suka duka, anak pasti akan bercerita kepada seorang ayah gitu. Makanya ayah juga akan istilahnya memberikan sebuah pesan-pesan yang nantinya bisa dipakai untuk anak ke depannya ketika memang tadi sudah rumah tangga, Pak Angge. Iya. Ya, ada satu hal ya, Mbak. Saya dalam mendidik anak itu cukup humanis, ya. Artinya tidak dengan marah, gitu kan. Jadi segala sesuatu bukan tanpa ada kesalahan si anak, tapi selalu memberikan contoh. Kalau begini, contohnya begini, kalau begini, contohnya. Dan alhamdulillah hal itu bisa diadopsi oleh anak-anak saya yang laki-laki itu demikian gitu ya. Jadi saya selalu memberikan contoh. Jadi kalau ada kesalahan tidak pernah dengan marah gitulah, intinya begitu. Itu mungkin. Siap, Geng. Terima kasih banyak Pak Sutangsa atas sharing-sharingnya ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dari Pak Sutangsa pada genre cerita pendek ini. Kira-kira ini tulisan keberapa ya Pak? Kalau saya dengan Ibu Sofi ini ketiga ya. Sebelumnya memang saya biasanya saya suka nulis jurnal-jurnal untuk kepentingan saya sebagai pengajar gitu kan, karena seorang dosen itu kan selalu diwajibkan ya Bu Sofi untuk menulis gitu lah. Dan tulisan-tulisan saya itu selalu dimasukkan ke Google Scholar. Ada kredit poin katanya. Jadi tulisan apapun selalu saya masukkan ke Google Scholar. Kalau mau berkunjung silahkan saya tunggu di Google Scholar. Namanya Sutangsa, itu saja. Siap, terima kasih banyak Pak Sutangsa. Ini ternyata beliau juga penulis buku, juga penulis jurnal, buku-buku antologi juga. Karya beliau sangat banyak. Jadi barangkali teman-teman juga bisa nih menikmati karya-karya tulis beliau dengan melihat di Google Scholar, gitu Pak ya? Ya, siap. Terima kasih banyak Pak Sutangsa. Sama-sama. Baik, untuk sesi berikutnya ini ada kontributor lagi. Ini pengganti dari yang pertama tadi, Pak Fatma. Ini ada Ibu Dian Nafi. Beliau akan menyampaikan terkait inspirasi cinta bukunya, tapi beliau menulisnya adalah dengan genre puisi. Ya, benar ya Bu Nafi? Betul. Oke. Baik, kira-kira dengan judulnya apa ya Bu Nafi ini? Judulnya Kukira Titik. Wah, luar biasa. Kukira Titik. Kalau dari buku judulnya sudah inspirasi cinta kan ya? Jadi dari awal tadi judulnya Bahasa Cinta. Kemudian yang kedua Bu Aslin tadi 5 macam cinta. Kemudian yang Pak Sutangsa ini catatan cinta seorang ayah. Semua itu depannya ada kata-kata cinta, tapi ini kali ini berbeda sendiri. Jadi judulnya Kukira Titik. Kira-kira apa ya dari judul ini? Pasti menimbulkan sebuah makna yang tersembunyi. Yuk mari kita simak dari Ibu Dian Nafi dengan judul Kukira Titik. Silahkan Ibu Nafi. Ya, terima kasih Mbak Desi. Ya, sama-sama. Salam kenal semuanya. Alhamdulillah jumpa lagi di sini. Jadi kemarin itu pas ada film Kukira Rumah, aku langsung keinget, loh, aku pernah nulis ini. Apa ya? Terus aku ingat lagi, oh ternyata aku nulis puisi Kukira Titik. Jadi kira-kira Kira Rumah dan Kukira Titik itu mungkin idenya sama ya. Dan aku rasa semua orang mungkin pernah ngalamin
dalam perjalanan kisah cintanya, dia mau putus atau mau terus apa mau putus gitu kan. Mau titik apa koma gitu kan, pasti orang semua pasti ngalamin deh gitu. Jadi aku juga berdasarkan inspirasi yang aku alamin sendiri. Mungkin aku bacain ya Mbak. Bentar. Kukira titik. Kukira titik, ternyata koma. Cinta seringkali bicara tanpa aturan pasti yang bisa kita maknai. Adakah diam itu menyerah atau berpikir? Adakah jeda itu lelah atau berhati-hati? Tanda cinta tak selalu seperti yang ditulis di buku-buku. Adakah dia titik atau koma? Seringkali kita salah menerka. Berhargakah kamu jika ini dilanjutkan? Berhargakah kita jika titik kemarin dihapus untuk dikomakan? Aku masih duduk menanti dan kamu bilang, monggo wes. Sedangkan cinta berdiri di tepi, bingung menatap ketakjelasan kita. Komakah ini atau titik-titik yang bertambah panjang bersama ketidakpastian mengatasnamakan cinta. Konon hati tahu mana yang tulus, mana yang berharga. Tapi toh hati kadang kehilangan arah, lalu menyerah. Padahal mungkin sebenarnya belum titik. Bisa jadi cinta butuh bernapas, beristirahat, mencas energi baru untuk pendakian yang lebih tinggi, petualangan yang lebih luas, petualangan yang lebih jauh, tantangan yang lebih luas. Tak perlu memaksa diri untuk pahami cinta atau memaknai penanda dan pertandanya. Tak harus persis, tak harus titik, tak harus koma. Biarkan cinta menjadi cinta. Terima kasih. Gitu Mbak. Jadi nulis puisi itu sebenarnya antara susah-susah gampang ya, challenge banget. Seringnya kita bisa nulis tuh kalau kita mengalami sesuatu yang extraordinary, tidak biasa, memancing emosi kita, mengaduk-aduk pikiran kita. Jadi biasanya tulisan puisi itu hadirnya butuh vibe tertentu. Beda kalau kita nulis cerpen atau nulis esai. Kalau nulis esai itu kita riset ya biasanya. Kalau kita nulis cerpen itu sambil berimajinasi, sambil membayangkan, kalau di dalam istilahnya itu kayak kita membayangkan film gitu di kepala, namanya teater mind of theater. Tapi kalau puisi itu emang jatuhnya lebih ke rasa, makanya jatuhnya ke selera. Ada orang yang suka puisi model ini, suka puisi model begitu, jadi nilainya itu beda juga. Jadi tantangan dalam menulis puisi itu kadang-kadang kita ngerasa, aduh puisiku kok biasa-biasa aja. Tapi kadang-kadang tuh kita bahkan nggak tahu, loh kok ternyata aku bisa nulis kayak gini ya. Jadi dan disitulah ternyata magic of writing, keajaiban menulis, bahwa Gusti Allah itu menghadirkan keindahan-keindahan dalam bentuk-bentuk yang kita mungkin nggak sadar, dan ketika kita menerimanya sebagai blessing atau anugerah itu berasa banget, ya Allah, sebegitu magicnya, sebegitu ajaibnya keindahan rasa yang Allah berikan, yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jadi gitu pengalaman aku selama ini menulis, termasuk menulis puisi di buku yang kita tulis sama-sama hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Nafi. Kira-kira ini tulisan puisi pertama atau bagaimana ya? Aku nggak pernah ngitung jumlahnya Mbak kalau yang puisi.
Yang buku ini sekitar buku yang ke-177 kayaknya. Luar Tapi yang biasa ya. mungkin perlu ini ya kasih list ya puisi pertama apa, dua apa. Jadi ini puisi keberapa biar ketahuan. Gitu, oke. Kira-kira apa yang menginspirasi dari penulisan puisi Kukira Titik ini, Bu? Aduh, ini agak-agak off the record. Jadi aku mesti rahasiakan. Tapi aku nulis versi panjangnya dalam novel juga, gitu kan. Teman-teman bisa dapatin novelnya di Google Play Books ya. Aduh, tapi nanti ketahuan. Nggak usah kok. Apa Ibu, kan sharing-sharing sedikit aja lah yang penting. Ya, Navi nanti ada beberapa novel. Nah, cari yang terbaru. Nah, nanti tuh pasti akan ketemu apa benang merahnya sama puisi ini. Gitu. Oke, baik. Berarti nggak mau kasih bocoran sedikit nih, kira-kira apa gitu. Jadi biar teman-teman ini nggak penasaran banget. Apa Ibu? Gimana? Aku juga lihat teman-teman tuh ada yang punya relationship gitu ya. Mereka tuh pasti antara ini kayaknya kalau dilanjutin makan hati, toksik dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau nggak dilanjutin kok ya wis kadung invest, maksudnya invest perasaan gitu kan. Iya. Terus kadung bucin dan lain. Nah, ini kerjaannya psikolog ini. Makanya orang-orang itu apakah harus terus atau putus kata lagunya. Siapa ya? Gitu. Mewakili ya, Mbak. Iya, Ibu, tiap oke. Baik, terima kasih atas pengalamannya, kemudian pembacaan puisinya juga luar biasa, bagus gitu ya. Dengan karya-karyanya dari Bu Navi ini kita juga nanti bisa berbagi pengalaman, kemudian bagi penulis-penulis lainnya dari genre apapun, baik itu puisi, cerita, ataupun esai, kita semuanya bisa kok menulis seperti itu, seperti penulis-penulis lainnya. Yang penting itu ada kemauan, gitu ya. Benar, Bu, ya? Gitu. Oke, terima kasih atas sesi sharingnya. Sesi berikutnya ini sesi tanya-jawab. Baik, silahkan untuk para peserta pada pagi hari ini, yang mau bertanya kepada kontributor, silahkan boleh tulis di kolom komentar dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Silahkan, Bapak Ibu. Tadi aku nulis di chat, Mbak. Tanya untuk Tangsa. Ini mungkin bisa dibacain. Tadi juga sudah ada pertanyaan, Des. Di scroll ke atas. Ini tadi sudah ada pertanyaan dari Bu Navi kepada Pak Sutangsa. Siap. Ini Mbak Navi, tolong di ini ya. Ini tulisannya bagaimana treatment kah itu? Ya, treatment. Ya, treatment ya. Oke. Jadi pertanyaannya gini, Pak. Bagaimana treatment untuk anak-anak yang sudah tidak mempunyai ayah atau dalam kurung yatim agar mereka tetap tumbuh berkembang, sehat mental, sukses, dan bahagia? Nah, ini Pak Sutangsa nih yang bisa menjawab treatment untuk merawat anak seperti apa, kayak gitu. Monggo Pak Sutangsa. Terima kasih pertanyaannya. Ini sebenarnya saya belum berpengalaman ya kalau menjawab mengenai pertanyaan tadi, karena apa yang saya ungkapkan itu berdasarkan anak saya sendiri. Jadi kalau anak-anak seperti tapi ada gini, saya ini kan sebagai anak dulunya itu tidak diurus sama orang tua. Tapi entah kenapa dalam ada komitmen dalam diri saya itu bahwa karena tidak diurus sama orang tua, itu ada komitmen bahwa saya harus jadi manusia. Itu dari kecil itu saya. Karena saya jujur dalam usia 6 tahun itu korban perceraian dari orang tua. Saya tidak diurus sama orang tua dan saya diurus sama bibi atau tante ya, tante dan om saya.
Itu pun dapat perlakuan yang gimana gitu, tidak usah diceritakan, tapi tidak mengenakan lah untuk saya. Tapi entah kenapa ya Bu, saya itu dari kecil itu ada komitmen. Sebagai orang yang tidak diurus sama orang tua, saya harus menjadi orang. Walaupun tertatih-tatih perjalanan hidup saya itu. Itu. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, saya pikir kepada anak-anak itu harus ditanamkan komitmen, dimotivasi, diberikan contoh seperti ke anak-anak saya tadi dalam pembelajarannya, dalam meniti kehidupannya, gitulah. Yang saya ini asumsi saya, ini asumsi ya, tapi berdasarkan pengalaman diri saya yang tidak diurus sama orang tua dan saya mengurus anak saya seperti itu. Jadi tidak dengan marah, tapi memberikan contoh. Seperti misalnya begini, kalau kamu tidak mau sekolah, contohnya seperti ini, gitu kan. Tapi kalau kamu mau sekolah, nantinya seperti ini. Jadi bukan mengajarkan bahwa anak itu harus pandai dan smart, tidak. Tapi berdasarkan pengalaman dari orang lain. Dicontohkan sama orang lain. Tentu contohnya itu ada yang buruk dan ada yang baik pula. Itu salah satunya. Jadi anak itu jangan terlalu difus ya. Kamu harus begini, harus begini. Itu pengalaman saya. Jadi diberikan contoh saja. Misalkan kalau contoh yang baik orang-orang yang berhasil dalam tingkat pendidikan. Karena dalam diri saya dari dulu memang selalu komitmen bahwa saya harus sekolah gitu kan. Jadi definisi saya menjadi orang itu harus sekolah walaupun dengan cara bagaimanapun gitu ya. Kalau Bapak, Ibu atau ini coba baca buku saya di Google Scholar. Ini buku saya itu menceritakan pengalaman pahit saya sejak kecil ya. Sejak kecil ditinggal orang tua dua-duanya ya, ditinggal orang tua dua-duanya dengan berjuang seorang diri untuk menjadi manusia, itulah intinya, untuk menjadi manusia ya. Karena dalam diri saya, kalau saya tidak sekolah, mau jadi apa sih saya itu? Itu dulu. Saya melihat contoh teman-teman saya yang tidak sekolah. Saya melihat contoh-contoh teman saya yang sekolah. Itu selalu saya itu. Nggak tahu kenapa Allah sudah menunjukkan ke arah sana gitu ya. Jadi kembali lagi ke masalah tadi yang ditanyakan. Jadi ke anak-anak itu tanamkanlah rasa optimisme, rasa perjuangan yang tidak kenal lelah untuk melanjutkan kehidupan gitu kan. Yaitu dengan memberikan contoh-contoh tadi. Jadi supaya anak-anak itu melihat gitu loh. Karena kan anak-anak sekarang mah ibarat kita makan cabai ya, harus begitu makan harus terasa pedasnya. Tidak bisa kita mengawang-awang harus begini. Bisa juga dengan dongeng-dongeng gitu kan, bisa untuk menanamkan mindset anak-anak mereka supaya menumbuhkan, minimal mereka bisa memotivasi diri sendiri dengan cerita-cerita, dengan contoh-contoh tadi. Itu mungkin ya, mudah-mudahan jawaban saya tidak memuaskan ya Bu. itu berdasarkan pengalaman saya saja, karena terus terang tadi saya belum berpengalaman dalam mendidik anak-anak yang seperti yang tadi ditanyakan. Itu Baik, terima kasih Pak Sutangsa. Bagaimana dengan Bu Nafi atas jawabannya? Terima kasih banyak Pak sharingnya ya. Oke, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih dari Bu Sofi yang bertanya langsung kepada Mbak Saida Nuria. Ceritakan bagaimana memasukkan unsur teori bahasa cinta ke bait puisi. Menulis kalimat puisinya dulu atau memasukkan unsur teorinya dulu. Tolong lebih dijelaskan detailnya seperti apa. Silakan dijawab Mbak Saida. Ya, baik. Makasih Mbak Desi dan makasih Bu Sofi pertanyaannya. Ini saya agak bingung ya jawabnya. Masukkan teori dulu atau nulis dulu? Soalnya jadi proses kreatifnya itu saya
sebelum menulis puisi ini, saya sudah memahami tentang teori bahasa cinta ini. Kemudian saya kaitkan juga dengan cerita-cerita pengalaman dari teman-teman yang pernah bercerita gitu ya. Jadi di otak saya sudah ada teorinya nih, kemudian juga sudah ada cerita-cerita tentang apa percintaan itu, kemudian langsung apa ya mengalir sih, saya gabungkan gitu aja. Jadi langsung nulis puisinya. Tapi memang urutannya nggak langsung seperti yang sudah tertulis di buku ya. Jadi masih acak waktu itu. Saya keinget memori pengalaman cerita yang ini, kemudian saya tulis gitu ya. Misal yang bagian bahasa cinta yang kata-kata dulu, itu yang muncul pertama kali, akhirnya saya tulis. Kemudian muncul pengalaman atau cerita lainnya, saya tulis lagi. Seperti itu sih proses kreatifnya. Jadi teori dulu atau nulis dulu ya itu ya. Sepertinya tidak bisa dipisahkan ya. Yang pasti saya pahami dulu teorinya, kemudian saya kaitkan dengan apa ya pengalaman gitu yang langsung terlintas di pikiran. Ya sudah, muncullah kata-kata itu, Bu. Seperti itu, Bu Sofi. Semoga bisa menjawab ya. Baik-baik, terima kasih Mbak Saida. Bagaimana dengan Bu Sofi atas jawabannya Mbak Saida ini? Ya, ya, sudah dapat gambaran ya. Jadi apa yang tertulis di buku itu kan sudah utuh ya, sudah utuh final akhirnya gitu ya. Tapi prosesnya ternyata penggalan-penggalannya itu ya yang dicari inspirasi gitu ya. Berarti mukena pun itu dapat ide juga gitu ya. Iya, betul, Bu. Mukena Jadi, itu yang barang ya, berarti ya. iya. Cintanya dalam bentuk barang-barang gitu ya. Iya, jadi waktu itu ada kebetulan ada teman saya yang lagi entah apa ya. Pokoknya ada suatu momen teman saya, kemudian teman saya yang lain tuh ngasih apa hadiah mukena itu. Akhirnya bisa saya masukkan sekalian gitu ya sebagai wujud cinta teman dengan teman yang lain. Oke, keren-keren. Baik, Terima terima kasih. kasih ya, sama-sama. Oke.